السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त और हर हालत में Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ingatlah manusia hendaknya setiap saat dan dalam setiap kondisi memanjatkan doa. Dan kedua, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bersabda, ceritakanlah kembali nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan itu, kecintaan kepada Allah Ta'ala akan bertambah. Dan keitaatan, dan untuk keitaatan kepadanya akan timbul satu rasa gejolak. Pemandangan karunia-karunia Allah Ta'ala setiap harinya kita menyaksikan. Dan karunia dan hendaknya menekankan kepada kita kepada karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan menjadi penambah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika saya pergi melakukan safar, maka karunia Allah Ta'ala bertambah berlipat-lipat dari itu. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya menganugerahkan keberkatan dalam program-program kita, tabligh dan Islam yang hakiki dengan begitu dahsyatnya sampai kepada orang-orang dan sangat berkesan sekali dalam diri orang-orang. Pada beberapa hari yang lalu ketika saya pergi ke Jerman, tujuan utamanya memang untuk menghadiri jalsah Jerman, tapi bersamaan dengan itu Allah Ta'ala bagaimana menciptakan program-program lain yang darinya pengenalan Islam secara yang hakiki dan taklimnya menjadi sarana untuk menyampaikan memperkenalkan Islam kepada orang-orang. Sebagai masing-masing sabdakan bahwa setiap saat hendaknya kita memanjatkan doa, yakinlah bahwa tanpa itu tidak ada artinya setiap langkah-langkah yang kita upayakan. Hendaknya berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun menganugerahkan taufiknya. Lalu bersabda, ketika ada karunia diiringi dengan doa tadi, Allah Ta'ala memperlihatkan penampakannya, maka Allah Ta'ala menganugerahkan jauh berlipat dari doa yang kita panjatkan. Mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan menyampaikannya, menceritakannya, itu akan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Hal-hal ini bagi orang-orang mukmin
menciptakan satu kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kepadanya, keitaatan kepadanya, akan timbul satu rasa gejolak kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan cara itu, karunia dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala terus semakin bertambah. Jadi, Jalsah Jerman dan program-program lainnya merupakan karunia Allah Ta'ala, dan sebagaimana pesan Islam dan Ahmadiyat pada masa-masa itu sudah menyebar di berbagai negeri. Dengan saya ingin hal ini menekankan kepada kita bahwa hendaknya nikmat-nikmat yang didapatkan ini disampaikan lagi kepada orang-orang. Hendaknya khususnya pada orang-orang Jerman, Jemaat Ahmadiyah Jerman, mereka harus bersyukur. Hendaknya, dan hal ini harus menjadikan kita semakin sujud lagi kepada Allah Ta'ala supaya nikmat-nikmat itu terus bertambah. Sampai kepada hati ini tidak mungkin tanpa karunia Allah Ta'ala. Upaya manusia tidak akan sampai kepada hati orang-orang jika tidak ada pertolongan Allah Ta'ala. Meskipun manusia berupaya ratusan ribu kali, jika tidak ada karunia Allah Ta'ala, maka tidak akan ada program yang bisa memberikan kesan kepada orang lain. Terkadang, para penceramah yang berapi-api pun, ceramah mereka yang berapi-api, tidak memberikan pengaruh, tidak berdampak. Tapi, perkataan yang disampaikan dengan cara-cara yang sederhana, justru itu yang malah memberikan kesan. Jadi, pemandangan itu yang nampak kepada kita pada jalsah kemarin. Ada tamu yang datang, bagaimana kesan-kesan mereka telah dizahirkan, disampaikan. Secara singkat, saya akan sampaikan di hadapan hadirin semua. Di Jerman, dengan karunia Allah Ta'ala, di Eropa Timur dan di negeri-negeri tetangga datang untuk mengikuti jalsah di jalsah Jerman. Banyak sekali orang Gair Ahmadi dan Gair Muslim juga yang hadir di sana. Yang karena memiliki ikatan dengan jemaat, mereka datang untuk mengetahui apa hakikat yang sebenarnya. Lalu atas seruan imam ini mereka pun datang untuk beat juga terkadang. Di tahun ini untuk hadir di jalsah Serenah Germany, misalnya Bulgaria, Albania, Rusia, Kroasia, datang dari negeri-negeri itu perwakilan yang hadir. Begitu juga negeri-negeri Eropa, Belgia, Swedia, Spanyol, Itali, dari tempat itu pun datang juga. Mubain-bain baru dan Gair Ahmadi hadir di jalsah Jerman ini. Begitu juga di Jerman, Ahmadi Rusia, Gair Ahmadi juga dari Turki juga datang dalam jumlah yang banyak ke jalsah Jerman. Saya sudah melakukan mulakat dengan mereka dan soal jawab juga. Ada beberapa kesan-kesan yang mereka berikan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari Albania ada 16 orang, ada dua orang yang setelah melihat proses jalsah mereka beat. Ada seorang saudara kita, Evin Jeva Sahib, datang dengan istri beliau. Kedua orang ini berasal dari bidang hukum, tapi istri beliau memang sudah Ahmadi. Sebelum jalsah itu belum beat, tapi setelah jalsah malah beat. Beliau mengatakan bahwa pengalaman jalsah ini sangat luar biasa, yang dengannya kecintaan, keikhlasan, dan kesederhanaan itu, pemandangan itu yang saya nampak kepada saya. Beliau mengatakan, suami saya merupakan pengacara, saya menabligi saya, dan sudah sejak lama saya nampak kepada saya keindahan Jemaat Ahmadiyah ini.
Tapi pada hari ini dengan penuh keyakinan saya beat ke dalam jemaat ini. Dan ketika mulakat dengan saya, beliau terus menangis. Bukanlah beliau seorang yang tua, tapi seorang yang muda. Tapi bagaimana memiliki perhatian yang luar biasa terhadap Islam yang hakiki ini. Ada saudara kita juga, Ibrahim Tasila Syahib. Ketika mulakat dengan saya, beliau pun menyampaikan bahwa saya ingin beat. Lalu beliau beat dan bergabung dalam jemaat ini. Saya terlambat dalam memutuskan, katanya. Tapi pada hari ini dengan penuh keyakinan saya ingin beat. Orang-orang yang datang dari Kosovo, Agron Sahib, beliau mengatakan, pada tahun yang lalu pun saya datang kemari, tapi dibanding dengan jelasah tahun lalu, pengaturan jelasah pada masa ini luar biasa perubahannya. Dan keluasan ini dan perbaikan ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Dan panitia harus bersyukur dalam hal ini kepada Allah Ta'ala. Hendaknya dan lebih memiliki peran yang lebih luar biasa lagi dari ini. Dari Macedonia juga ada 62 datang, 14 orang itu Kristen dan sisanya orang Muslim. 2000 km melakukan perjalanan untuk ke jalsa ini. Dari antara mereka ada 2 orang wartawan TV juga. Lalu mereka pun mengambil interview orang-orang. Lalu mereka mengatakan ketika kami pulang nanti kami akan menayangkan interview ini, katanya. Lalu ada tamu yang datang dari Macedonia. Beliau mengatakan bahwa setelah mengikuti jalsa ini, saya pergi dengan ingatan tidak akan ada lembaga manapun yang bisa membuat jalsa seperti ini. Bahkan saya katakan sebuah negeri pun tidak akan mampu untuk menyelenggarakan jalsa seperti ini. Dari Macedonia ada seorang saudara kita. Pertama kali dalam hidup saya datang ke tempat di mana orang-orang baik di sini. Saya sangat terkesan sekali dengan program ini dan saya dapatkan dari jemaat Ahmadiyah ini. Pesan yang Tuan tulis di dalam dinding-dinding itu tidak hanya kalimat saja, katanya. Tapi memang Tuan-Tuan pun mengamalkan logo-logo itu. Itu sangat terkesan sekali beliau. Dari Macedonia ada seorang tamu, Tony Sahib. Beliau mengatakan, sebagai wartawan, saya pernah mengikuti berbagai macam program. Tapi ini adalah program yang terbaik di pandangan saya. Segala sesuatu diatur dengan luar biasa. Di sini kedisiplinan luar biasa. Dan yang paling berkesan adalah orang-orang, semua orang di hadapan Allah Ta'ala sama saja. Meskipun berbeda bahasa, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Ini sangat penting bagi saya. Lalu dari Macedonia ada tamu yang datang. Saya pertama kali datang ke jalsa ini dan bagi saya semuanya adalah baru. Saya sebetulnya tidak mengetahui bahwa ada juga dalam Islam ini jemaat yang seperti ini. Setelah beliau ikut serta dalam jalsa, beliau merasa lebih baik dalam hal pengetahuan. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam jemaat Ahmadiyah ini, katanya. Saya merasa bahwa saya merupakan bagian dari jemaat ini. Berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak, ini merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Saya mulakat dengan beliau, lalu beliau mengatakan, katanya, apapun yang saya dengarkan dari Tuhan, saya akan renungkan itu. Bahwa apa perbedaan antara kita, antara kami dengan orang Ahmadi, katanya. Beliau mengatakan, apa yang saya dengarkan dari Tuhan, saya sangat terkesan sekali. Pesan saya untuk negeri saya, untuk saya, dimanapun jemaat berada, banyak sekali permohonan yang seperti ini yang disampaikan oleh orang-orang kepada saya.
dari Macedonia, perwakilan mereka ada Durgan Sahib. Beliau mengatakan, pertama kali bagi saya melakukan hubungan dengan umat Islam dengan secara dekat seperti ini, bagaimana orang-orang Muslim menyambut kami, seolah-olah mereka mengenal saya dengan baik sekali katanya, begitu ramahnya. Ada juga yang berkesan bahwa beliau tidak memiliki ikatan yang kuat dengan jemaat sebelumnya. Tapi setelah mulakat dengan imam jemaat Ahmadiyah, timbul satu perubahan yang luar biasa dalam diri beliau. Dan khususnya kepada jemaat, khususnya kepada Khalifatul Masih, saya memiliki kehormatan, saya menghormati luar biasa. Dari Swedia juga datang. Ada teman beliau juga bernama Al-Ghori Sahib yang datang ke Jalsah ini bersama keluarganya. Pada 2013 beliau telah menerima baiat, tapi belum pernah mulakat dengan saya. Setelah mulakat, beliau sangat terharu berjumpa dengan. Lalu beliau menyampaikan berkali-kali bahwa saya tidak menyangka bahwa akan berjumpa dengan huzur. Dan dengan penuh gejolak, meskipun kaki beliau kesakitan, setiap kaki beliau kesakitan, sehingga ketika pulang, 17 jam perjalanan beliau tempuh dengan tanpa henti katanya. Padahal sebelumnya setiap 2 jam terus berhenti. Tapi ditanya, bagaimana bisa kamu 17 jam tanpa henti melakukan perjalanan? Beliau menjawab katanya, nampaknya ini keberkatan jalsa yang saya hadiri itu katanya. Tadinya sering berhenti setiap 2 jam sekali. Lalu Sifat Sahibah mengatakan, sebelum datang ke jalsa salanah ini, saya pernah membaca World and Crisis, buku itu. Pada 2015 juga saya mutalaah 2 khutbah mengenai perdamaian dunia dari Khalifatul Masih. Saya terkesan bahwa Islam itu keras sebelumnya, tapi setelah membaca ini dapat diketahui bahwa Islam ternyata sangat lembut dan mencintai perdamaian. Dari Hungaria ada saudara kita ikut serta dalam jalsa dan beliau bekerja di kepolisian. Bagaimana satu revolusi sebuah fund didirikan di Hungaria. Secara agama mereka adalah Kristen, tapi bagaimana mereka menzahirkan kesannya, kecil besar satu sama lain, saling bersalam-salaman. Memang saya tidak paham bahasa orang-orang ini katanya, tapi dari kesan wajah orang-orang ini katanya, saya terkesan bahwa orang-orang ini sedang membagikan kecintaan, dan saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini baik dari timur maupun ke barat katanya. Saya tidak pernah melihat. Saya pasti akan menyampaikan kepada teman-teman saya berkenaan dengan jasa ini. Kesan saya dalam jasa ini. Begitu ramahnya orang-orang di sini. Ini dari Hungaria, Gabor Peter Sahib. Beliau beragama Yahudi. Sebelum ikut jasa ini, katanya, Mubalik itu mengatakan kepada saya, ketika disampaikan membahas mengenai masalah Islam dan Yahudi, selalu ada panas. Tapi setelah ikut jasa ini, saya terkesan bahwa tuan-tuan tidak hanya mengatakan moto Love for All, Hatred for None, tapi tuan-tuan juga mengamalkan logo moto ini dalam kehidupan tuan-tuan. Dan beliau mengatakan, saya akan membantu jemaat ini di Hungaria, apapun yang diperlukan oleh jemaat di sana, insyaAllah.
yang datang dari Hungaria. Beliau sebetulnya dari Burkina Faso, tapi bermukim di Hungaria. Beliau pernah beat sebelumnya. Beliau datang dengan putri beliau, ingin datang dengan putri beliau. Istri beliau seorang Hungarian. Tapi istri beliau mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu membawa anak-anakmu. Karena tidak tahu apa yang terjadi di tempat orang Muslim ini, katanya. Tapi ketika sampai di sini, bagaimana kesan yang menimpa beliau, yang beliau dapatkan, sehingga istri beliau mengatakan, pertama beliau melihat prosesi jalsa, one community, one leader juga itu ditampakkan, dan beliau sangat terkesan dengan itu. Sebelum sampai di Jalsaga, beliau mengatakan, saya tidak membawa kain untuk menutup wajah, menutup kepala, katanya, lalu meminta kain dupeta dari lajnah, lalu beliau menutupi kepala beliau dengan kain itu. Lalu ketika mulakat, beliau sangat terharu bahwa dunia yang saya lihat sangat berbeda, katanya. Bagaimana ini terjauh dari gemerlap dunia. Lalu di Jerman ada satu saudara kita, Sulaiman Sahib namanya. Beliau berasal dari Central Republic Afrika. Beliau mengatakan, saya mendapatkan undangan jalsa. Saya menyangka mungkin 50 atau 100 orang, lalu ada acara makan-makan. Lalu orang-orang akan kembali pulang ke rumah, katanya. Tapi setelah saya datang ke sini, pandangan saya tadi berbeda sekali. Ternyata yang datang di sini adalah ribuan. Bagaimana pemandangan jalsa ini tidak pergi dari benak saya. Dan bagaimana cara tabligh yang Tuhan lakukan sangatlah aneh, berbeda sekali. Jika ada orang tidak datang ke sini, maka adalah sangatlah tidak beruntung jika ada orang mengingkari kebenaran ini. Raghib Tahfiz Sahib, beliau mengatakan, saya mendengarkan ceramah-ceramah dan melihat pengaturan jalsa ini sangatlah luar biasa. Begitu juga Rajib Sahib mengatakan, Montenegro, orang Islam menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah, na'udzubillah, tidak menganggap Rasulullah SAW. Tapi ketika saya melihat dari dekat, melihat jemaat ini, maka dengan jelas sekali bahwa apa yang disebarkan oleh para maulwi tadi adalah dusta semata. Lalu ada satu saudara kita dari Marrakesh, dan dia tinggal di Belgia. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa begitu pemandangan rohani yang sangat berpengaruh ke dalam kedalaman hati saya. Nampak sekali gambaran Islam dalam benak saya setelah melihat Jemaat Ahmadiyah jalsa ini. Setelah melihat khalifah dan mendengar ceramah, pandangan saya mengenai Jemaat Ahmadiyah berbeda, sangat berubah sekarang. Semoga saya diberikan taufik untuk baiat supaya saya bisa menyampaikan pesan Imam Mahdi ini. Ada seorang yang berkebangsaan Jerman, Fenikel Sahib. Beliau mengatakan, ini kesempatan pertama saya untuk mengetahui Jemaat Ahmadiyah, mengenai Jemaat Ahmadiyah. Ini adalah kesempatan pertama bagi saya. Lalu beliau katakan mengenai saya, apapun yang Huzur katakan adalah benar. Hendaknya setiap manusia mengamalkan, maka di dunia ini akan tercipta perdamaian. Dan saya mempelajari Islam lebih dari apa yang saya harapkan di sini. Dan saya sangat merasakan lezat sekali di sini. Ada seorang mubayin baru dari Prancis, Anli Enfan Sahib, dari Jazair Comoros. 3 minggu yang lalu beliau beat. Memang saya Muslim dulunya, tapi saya tidak mendapatkan istiqomah sebelumnya. Tapi ketika
saya melakukan salat Jumat di belakang Khalifatul Masih, saya merasakan nikmat sekali dan saya pertama kali merasakan kelezatan seperti ini. Sebelum jadi jemaat, semua pekerjaan saya mendapatkan kesulitan, tapi sekarang bagaimana saya mendapatkan kemudahan. Ada seorang murid mahasiswa, Ed Gross, mengatakan, sebelum saya datang ke sini, bahwa telah banyak sekali gambaran buruk mengenai Islam dalam media-media ini, tapi setelah melihat pemandangan ini, berubah 180 derajat. Pemandangan kesan orang-orang sangat negatif sebelumnya, sangat positif. Pandangan beliau sangat positif mengenai jemaat ini. Banyak sekali kesan-kesan orang-orang. Ada seorang pengacara setelah datang di jalsah ini, saya sangat terkesan sekali. Saya mendengar ceramah Khalifah Tuan berkenaan dengan Islam. Ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Setelah datang ke sini, saya mendapatkan pengetahuan mengenai hakiki Islam. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebagai pengacara, saya akan mendukung sepenuhnya acara-acara Tuhan, program-program Tuhan di negeri saya. Orang yang berasal dari Bosnia mengatakan, Khalifatul Masih telah menyampaikan gambaran Tuhan yang hidup. Jemaat Ahmadiyah merupakan jemaat yang mendakwakan dan memperlihatkan juga bahwa Allah Ta'ala pada hari ini pun, masa ini pun hidup. Dan hal ini telah dijelaskan oleh beliau dengan cara yang indah dan mengesankan. Lalu ada seorang saudara kita dari tinggal di perbatasan Germany dan Belgia. Beliau adalah seorang Muslim dulunya. Sebelum datang ke jalsah Jerman ini, saya tidak menganggap serius mengenai agama ini. Tapi setelah ikut jalsah ini, bagaimana gejolak semangat saya, bagaimana jemaat ini memberikan hari yang terbaik bagi saya setelah hadir di sini. Lalu beliau pun menyampaikan mimpi beliau. Ada seorang mubayin baru juga dari Jerman, Pega Sahib. Beliau mengatakan, saya mendapatkan karunia untuk baiat pada hari ini karena ada ceramah Khalifatul Masih kepada para tamu. Jadi nampak dengan khilafat ini dan hati saya dipenuhi dengan cahaya. Abdullah Sahib, seorang Syria, ayah beliau dulu sejak lama sudah sebagai Ahmadi. Beliau tinggal dengan orang tua beliau di Rusia, tapi beliau tinggal di Holland untuk pendidikan. Perantaraan orang tua beliau ditabligi, tapi beliau tidak baiat. Tapi setelah ikut jalsah ini, meskipun sebelum jalsah ini beliau sering melakukan soal jawab dengan mubalik juga berkenaan dengan kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salam, tapi tetap tidak mau menerima, mengatakan, lalu inilah, berdoalah. Lalu saya doakan juga katanya. Lalu berdoalah dengan penuh rintihan, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa Tuhan. Lalu pada hari kedua jalsah, ada ceramah saya. Lalu ada meeting dengan para tamu juga. Di sini pun ada ceramah saya, tapi saya tidak tahu apakah beliau ikut. Tapi ketika hari kedua tadi, beliau mengatakan, saya katakan kepada mubalik, berikanlah dalil kebenaran Masih Maud alaihi Islam dalam Quran Karim satu saja. Lalu sang mubalik mengatakan, memberikan dalil. Lalu beberapa nubuatan juga dan kemajuan jemaat juga disampaikan oleh mubalik. Bahwa saya ingin baiat katanya. Karena Allah Ta'ala telah memberikan tanda kepada saya katanya. Di malam tadi saya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh rintihan, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Ta'ala. Dan ketika saya tidur di malam itu, saya melihat dalam mimpi
ada dalam huruf yang terang di dalam dinding tertulis Allah dan keluar cahaya yang memancar darinya. Lalu saya katakan, pada hari itu saya minta tanda pada Allah Ta'ala. Pada hari itu juga, pada malam itu juga, saya timbul hasad dalam diri saya. Seandainya saya mendapatkan kedekatan untuk bertemu dengan khalifah. Dan tidak lama kemudian saya timbul suatu kondisi kasyaf. Saya berdiri di panggung, berdiri di sebelah Khalifatul Masih katanya dalam mimpi itu. Lalu setelah itu mengatakan, luar biasa kebenaran telah terbuka dalam diri. Saya yang minta dalil, pada hakikatnya setelah doa itu dan setelah mimpi itu, lalu beliau baiat masuk dalam jemaat ini. Begitu juga dari Aljazair ada seorang saudara kita, beliau mengatakan, ini menjadikan penambah keimanan saya. Setiap saat saya melihat pertolongan Allah Ta'ala yang luar biasa. Saya merasakan dalam jasa ini, rasanya saya merasa dalam surga. Meskipun berbeda bangsa, suku, bahasa, tapi setiap saat suara Assalamualaikum. Karena tahiyatum fiha salama. Ini suara-suara yang ada di surga. Dari Italia ada seorang tamu beragama Kristen. Beliau mengatakan, ada satu badan di Italia, Religion for Peace. Beliau adalah seorang sekretaris umumnya. Dan beliau sangat berpengaruh di sana. Dan beliau pernah menulis teologi Katolik. Beliau sangat, ketika beliau pulang ke Italia, lalu menulis topik buku, beliau mengatakan, ketika saya menulis dalam buku, bahwa terpaksa saya mengakui bahwa pemandangan Jalsa Salana ini sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Ketika tertulis dalam huruf yang besar, kecintaan untuk semua, tidak ada kebencian untuk orang lain. Pertama-tama timbul dalam benak saya, apakah orang-orang ini benar-benar Muslim? Memang betul, tidak diragukan lagi. Mereka adalah Muslim. Situasi di dalam jasa ini luar biasa, penuh dengan kecintaan. Dan saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Melihat pemuda, orang tua, anak-anak, perempuan, mereka mewakili jemaat masing-masing. Dan saya sangat terkesan sekali bahwa ratusan ribu orang datang di sana dan bekerja, mengkhidmati tanpa meminta imbalan. Ketika membawa, beliau mengatakan kepada saya, saya telah meminta cuti dari pekerjaan saya tanpa meminta gantian gaji dari kantor. Ini beliau pun telah menerbitkan topik yang beliau tulis tadi di negeri beliau. Ada seorang dokter dari Syria yang ikut serta dalam jasa ini. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat jemaat yang kokoh seperti ini. Saya tidak pernah melihat, tapi di sini 40.000 orang hadir dan tidak ada kasak-kusuk apa-apa katanya. Saya sangat menghormati Khalifah Tuhan ini. Saya pernah membaca Barahin Ahmadiyah, demi Tuhan. Pada abad ke-19 tidak pernah ada orang yang menulis buku seperti ini, tidak juga orang Arab, tidak juga orang lain. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada beliau. Dengan karunia Allah Ta'ala, kesan-kesan yang luar biasa yang telah saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan, itu saya sampaikan secara ringkas saja. Dan keberkatan jalsa ini sangat luar biasa. Begitu juga sebagian tamu, mereka menyampaikan dengan rasa khawatir juga, tapi beliau sampaikan juga, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada umumnya karena malu mereka tidak menyampaikan. Ada juga surat-surat dari Albania yang menekankan bahwa saya melihat pada wanita-wanita, pada bagian kaum wanita, bahwa roti sangat disia-siakan di itu.
ya. Khususnya lajnah di Jalsa Jerman ini hendaknya ditekankan supaya makanan jangan disia-siakan. Begitu juga dari Macedonia ada seorang wanita berkenaan dengan tempat tinggalnya cukup jauh sehingga kami melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk hadir di Jalsah. Jadi panitia Jalsah Jerman harusnya membuat satu pengaturan yang cukup dekat dari Jalsah. Begitu juga officer Jalsah Sarana menulis beberapa hal dan dengan menulis sendiri itu akan membawa kepada kemajuan, perbaikan sebetulnya. Pertama, orang-orang membuang kotoran tidak pada tempatnya. Hendaknya disampaikan terus untuk memperhatikan kebersihan kepada para peserta jalsah. Berkenaan dengan makanan, langgarkanlah ketika makanan matang. Terkadang tidak sama. Terkadang orang-orang berkeberatan ingin pasta dan sebagainya. Sebetulnya makanan rohani sebetulnya di sini. Apapun makanan yang ada di jalsa ini hendaknya dimakanlah itu katanya. Jangan meminta ini itu, tidak perlu. Karena datang di sini untuk makanan rohani. Terkadang beberapa panitia atau pengurus keras dalam beberapa hal. Karena itu orang-orang mendapatkan kesulitan. Hendaknya lihatlah katanya jika ada yang membutuhkan dan keinginannya itu jais, maka hendaknya kalau memang bisa dipenuhi, maka penuhilah kebutuhan orang-orang yang membutuhkan itu. Pengurus memang harus memperlakukan dengan penuh kelembutan dan kecintaan. Terkadang karena secara keseluruhan Jalsah Salanah ini pengaturannya baik dan tim Jalsah Salanah juga telah bekerja lebih baik dari tahun yang lalu. Memang ada hal kecil yang tertinggal, hendaknya itu diperhatikan. InsyaAllah Ta'ala di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada para seluruh panitia. Meskipun tamu itu datang lebih dari yang diharapkan. Tapi pada hari kemudian lebih baik lagi. Dan itu telah terselesaikan. Kelemahan-kelemahan di tahun lalu seperti sound system, alhamdulillah di tahun ini tidak ada lagi. Seperti yang saya sampaikan, terima kasih kepada para panitia juga, panitia jasa. Setelah itu, ketika perjalanan daurah kemarin, pembukaan masjid juga kami laksanakan. Saya sampaikan dalam hal ini. Ada pembukaan masjid di sana, ada beberapa pejabat kota di sana hadir juga. 2-3 tahun yang lalu, saya mendengarkan ceramah Khalifatul Masih. Saya datang ke sini sebetulnya supaya saya melihat dan saya membandingkan apakah Khalifah Tuhan mengajarkan perdamaian atau dalam acara-acara kecil pun tetap menyampaikan kedamaian, perdamaian, tidak hanya acara besar saja. Saya mendengarkan ceramah Khalifah Masih di dalam ini, pada akhirnya Khalifah pun menyampaikan mengenai perdamaian, meskipun dalam acara kecil seperti ini, seperti yang saya dengar di acara parlemen itu. Dan beliau menyampaikan untuk berbuat baik, berbuat adil dan sebagainya. Beliau sangat terkesan dengan ini. Begitu juga berkenaan Major Sahib di kota itu, beliau menyampaikan, menzahirkan kesan-kesan beliau juga. Bidang Subah Passion juga, di sana ada Baitul Wahid, masjid di sana juga dibuka. Zili Commissioner, beliau anggota parlemen, beliau menzahirkan kesan-kesan beliau. Beliau mengatakan ceramah Khalifah sangat memberikan kesan yang luar biasa.
dan menekankan kepada seluruh orang-orang untuk meyakini satu Tuhan. Ceramah ini hendaknya di-upload ke internet dan beliau pun memohon itu, lalu skripnya juga beliau minta. Ada seorang anggota parlemen di Jerman, seorang wanita, beliau mengatakan, pada hari ini saya sangat bahagia sekali ikut serta dalam pembukaan masjid ini. Sebelum ini saya hadir di pembukaan masjid yang lain. Pada hari ini ketika saya nampak kepada saya dalam agama Islam ini, perlu sekali untuk ikut serta dalam ini. Dan kita harus bergabung untuk tinggal dengan penuh perdamaian dan kecintaan. Ini merupakan negeri orang-orang Ahmadi juga. Lalu banyak sekali kesan-kesan lain. Ada seorang tamu yang mengatakan, bagi saya sangatlah sulit untuk memberikan pandangan yang baik mengenai Islam. Tapi pada hari ini, apa yang disembahkan oleh Khalifatul Masih mengenai Islam, saya merasa bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kedamaian, keamanan. Ada seorang insinyur dalam pembangunan masjid, beliau mengatakan, berkenaan dengan saya, beberapa yang disampaikan oleh Huzur, saya sangat setuju, dan beliau pun mengatakan, acara ini memang mungkin seperti acara gereja katanya, tapi ini justru berlangsung dengan penuh kesederhanaan. Media elektronik, dengan perantaraan media elektronik, banyak sekali secara keseluruhan dalam berbagai macam surat kabar, 88 surat kabar dan 4 TV channel juga menayangkan total 107 orang, 107 juta orang sampai pesan-pesan ini yang disebarkan melalui media elektronik. Ada 32 juta juga yang penonton TV tersebut. Lalu ada 3 stasiun radio. Lalu ada 4 TV channel juga yang menayangkan mengenai acara jalsa ini, yang pendengarnya sangat banyak. Lalu pada hari terakhir jalsa ini ada seorang wartawan yang mengambil interview saya bahwa film akan ditayang. Iya, pembacanya adalah 17,5 juta. Totalnya adalah 34 juta pendengarnya. Pembacanya. Lalu ada 50, totalnya adalah 62 juta juga. Ada 2 radio juga yang menayangkan acara pembukaan Baitul Wahid, Masjid Baitul Wahid. Lalu ada TV channel di Jerman yang mengambil interview juga. Pada mengenai pembukaan masjid tadi dicetak dalam 3 surat kabar yang pembacanya 100.000. Lalu ada peletakan batu pertama masjid yang ditayangkan di surat kabar lokal di sana. Jumlah pembacanya adalah 6 juta orang. Lalu Vesta, Masjid Kafta telah ditayangkan 4 surat kabar. Jumlah pembacanya adalah 2.600.000.
ada juga interview yang diambil oleh suatu surat kabar yang pembacanya adalah 1,5 juta orang. Ini adalah surat kabar mingguan yang terjual 500.000. Lalu surat kabar ini online yang pembacanya 5 juta orang. Jadi ini adalah wartawan Ahmadi yang mengambil interview tadi. Dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang Ahmadi pun mereka menjadi wartawan dan menyampaikan pesan-pesan jemaat ke seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Jadi jasa sarana untuk kita semua merupakan tarbiyat rohani juga yang penzahirannya kadang disampaikan oleh para anggota jemaat melalui surat-surat. Begitu juga orang-orang Gair Ahmadi menjadi sarana bagi mereka untuk menyampaikan Islam yang hakiki. Terkadang ada orang yang belum siap untuk baiat meskipun, tapi setelah bertanya, setelah melihat ini, tapi mereka mau baiat. Jadi hendaknya manusia bersyukur atas karunia-karunia ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jemaat ini menjadi yang mengumpulkan karunia-karunia ini, dan orang-orang yang baiat ini semoga mereka bisa terus berlanjut dengan cara yang baik, corak yang baik, dan terus menyebar semakin meluas lagi. Amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk bisa mengambil manfaat yang permanen dari jasa yang hadir dalam jasa ini, dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur secara hakiki. Setelah salat ini ada jenazah gaib. Istri dari Muhammadin Sahib Darwish Qadian. Beliau wafat pada tanggal 1 Juni dalam umur 77 tahun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Deodar, Karnataka. Beliau menikah dengan Maulwi Muhammadin Sahib Badar yang merupakan dari antara orang-orang Darwish yang 313. Beliau senantiasa menasihatkan untuk beliau sangat sederhana, meskipun beliau seperti itu tapi senantiasa sabar dan mengharapkan keridhaan ilahi. Beliau memiliki 4 anak laki-laki dan 4 perempuan. Beliau sangat sibuk dalam menghormati jemaat. Mubashir Sahib Ahmad Badar, beliau sebagai Tahir Sahib Ahmad Badar, Naib Sahib Baitul Mal Kharaj, Munir Ahmad Sahib Hafiz Abadi, dan menantu yang kedua, beliau adalah seorang musi'ah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan menganugerahkan makom yang tinggi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada orang yang ditinggalkan oleh beliau dan diberikan taufik untuk bisa mengikuti kebaikan beliau. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر